Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siska Wahyunitia Ratnawulandari. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Nah, ini sudah lama sekali ya saya tidak sharing materi-materi tentang soal-soal UP, terutama BK khususnya. Nah, mohon maaf sekali ya karena kesibukan, jadi belum sempat nih ya. Dan ini saya sempatkan untuk sharing FR soal yang kemarin tahun 2023. Dan saya cek memang sudah sesuai juga dengan kisi-kisi, dan soal ini adalah soal lanjutan saat waktu itu saya live streaming dan teman-teman menyampaikan soalnya yang keluar sama persis. Semoga nanti setidaknya bisa membantu teman-teman untuk memahami konsepnya ya. Jadi memang kita tidak terlalu berharap untuk soalnya sama, tapi pahamilah konsepnya karena kita belajar berdasarkan dari konsep. Oke, untuk teman-teman yang di sini belum subscribe, silakan untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan juga komen ya teman-teman untuk memotivasi saya untuk semakin sering-sering share soal-soal tentunya. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah selalu setia ya mengikuti channel YouTube saya, dan semoga ilmu yang saya sampaikan berkah dan sukses untuk teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, ini soalnya agak boredom ya, teman-teman. Mohon maaf karena ini filenya berupa picture, jadi ya gini, agak kurang jelas. Tapi semoga jelas nanti dengan apa yang akan saya jelaskan. Nah, soalnya Lala, siswa kelas 10, sebuah SMA mengalami gangguan obsesif kompulsif ya, teman-teman. Nah, yang menyebabkan distres. Hal yang paling sering Lala lakukan adalah pengecekan. Lala seringkali memeriksa secara berulang-ulang. Nah, apakah semua pintu sudah terkunci? Apakah kompor dalam keadaan mati? Apakah jendela sudah tertutup semua? Dan sebagainya. Ia melakukannya untuk mencegah hal yang mengerikan. Untuk membantu Lala, pada sesi selanjutnya, konselor mencoba membantu konseli dengan teknik yang dapat menghentikan pikiran, yang memicu kecemasan. Dalam pendekatan kognitif behavior therapy, teknik yang dimaksud adalah apakah relaksasi, ataukah talk stopping, atau restrukturisasi kognitif, ataukah token ekonomi, ataukah self-report. Nah, ini ada kata kunci sebenarnya adalah ini ya kata kuncinya, menghentikan pikiran. Kalau menghentikan pikiran berarti ada kata stop gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan dengan yang talk stopping. Nah, ini jawabannya yang B. Lah, kenapa yang B gitu kan? Di sini kan ada kecemasan. Kenapa tidak relaksasi gitu kan? Nah, oke. Lagi-lagi kita fokusnya di sini. Tujuan di sini sudah jelas. Selanjutnya follow up. Follow up konselor untuk membantu teknik yang paling cocok untuk menghentikan kecemasan itu bagaimana gitu kan. Ya, di talk stopping, meskipun memang relaksasi itu juga akan mampu untuk lebih ke merelaksasi ya si klien gitu kan. Dan ini juga ke teori atau pendekatan di perilaku kalau untuk relaksasi. Kemudian untuk yang ini C, restrukturisasi kognitif itu yang bagaimana? Ini adalah cara individu memahami dunia sekitarnya. Ini maknanya semacam ini. Nah, kemudian untuk yang token ekonomi, kalau token ekonomi lebih ke prinsip pemberian reward atau hadiah atau mendapatkan privilege. Nah, di sini selanjutnya bagaimana dengan yang self-report? Self-report di sini untuk penelitian atau juga bisa penilaian secara psikologis, dan nanti bentuknya itu biasanya misal dengan kuesioner, wawancara, kemudian skala Likert dan yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi kita fokus aja di sini di talk stopping. Oke, paham ya? Semoga jelas. Nah, oke, kita lanjut soal berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan hasil bahwa siswa merasa kurang mendapatkan dukungan. Nah, ini langsung kasih highlight terlebih dahulu untuk mengingat. Merasa kurang mendapatkan dukungan orang tua.
Dukungan apa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh nih PJJ? Rekomendasi apa yang dapat diberikan kepada orang tua? Jadi ceritanya kita akan merekomendasikan apa agar ini tadi merasa kurang mendapatkan dukungan itu bisa siswa dapatkan. Artinya orang tua mensupport gitu kan. Nah, ini yang A. Orang tua memberikan perhatian dalam bentuk bertanya tentang tugas selama pembelajaran jarak jauh. Ini sifatnya hanya bertanya. Bertanya tentang tugas. Oke, ini memang bentuk perhatian secara apa ya? Ya, ini ya perhatian secara verbal gitu ya. Nah, kemudian ini ada lagi B, orang tua memberikan fasilitas. Kalau ini lebih ke memberikan fasilitas, yang ini kategori memberikan perhatian. Nah, fasilitas yang dibutuhkan siswa untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, fasilitas di sini apa? Ya bisa juga dengan laptop, handphone, yang intinya bisa lah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kemudian, orang tua memposting kegiatan. Nah, ini langsung kata posting. Ini memposting kegiatan ini ya, belajarnya jarak jauh. Di mana? Di sosial media orang tua. Nah, tentu saja juga ini dukungannya masih kurang sesuai. Kita fokusnya ke dukungan orang tua agar PJJ itu lancar gitu kan. Nah, kemudian orang tua menemani. Ini menemani juga bisa dibilang ya perhatian juga ya sebenarnya. Nah, tapi bukan itu. Nah, ini pembelajaran jarak jauh. Terus orang tua menyediakan makanan. Ini juga bentuk perhatian. Nah, sebenarnya ini semuanya adalah bentuk dari perhatian atau dukungan. Tapi dukungan yang diminta di sini adalah pelaksanaan PJJ itu lancar. Tentunya dengan memberikan apa? Ya adanya fasilitas gitu kan. Ketika fasilitas tadi dengan handphone misalnya ya, nah ini misalnya dengan HP, dengan laptop dan yang lainnya, sehingga nanti pembelajaran jarak jauh itu bisa lancar. Oke, fix ya. Jadi ini alhamdulillah ini mudah. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, suatu sekolah berencana akan menyelenggarakan program peminatan. Nah, ini program peminatan ya. Ini kita beri tanda dulu. Program peminatan untuk siswa yang akan melanjutkan ke ini studi perguruan tinggi. Kegiatan dalam bentuk dukungan sistem yang menopang program peminatan di atas. Cek kembali, ini adalah bentuknya dukungan sistem, support system. Nah, A, menyiapkan rancangan kolaborasi dengan lembaga tes masuk perguruan tinggi untuk memotivasi dan penjelasan lebih teknis, ini ya, lebih secara teknis gitu, lebih lanjut. Kemudian menyiapkan dukungan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian menyusun instrumen non-tes ini yang diperlukan untuk mengungkap potensi bakat minat siswa dan juga arahan program studi. Selanjutnya, menyediakan backup layanan konseling individu bagi siswa yang butuh tindak lanjut peminatan. Padahal jelas di sini tadi sekolah gitu sudah ada rencana untuk menyelenggarakan program peminatan untuk siswa yang akan melanjutkan studi perguruan tinggi. Nah, kemudian melaksanakan bimbingan kelompok untuk tindak lanjut peminatan sesuai pilihan rumpun keilmuan di perguruan tinggi. Ini nanti bimbingan kelompok. Padahal sebenarnya kan ini ya, kalau yang di sini itu bisa juga dengan dibantu gitu kan. Dibantu dengan kita menyusun instrumen ini saja non-tesnya dengan tujuannya tadi sesuai karena ingin mengetahui peminatan, artinya kita akan ini potensi bakat dan minatnya dan untuk nanti arahannya adalah pilihan ke program studinya begitu ya. Nah, ini jawabannya yang C. Itu. Kemudian kita lanjut. Zoom Meeting versi basic gratis nih, merupakan salah satu platform digital yang cukup digandrungi oleh banyak kalangan, termasuk pula dapat mendukung pelaksanaan konseling individual maupun kelompok secara online. Langkah-langkah yang tepat dalam penggunaan platform Zoom tersebut adalah, nah ini urutannya, apakah dengan start meeting, membuat jadwal, kemudian sharing link Zoom, install aplikasi, tentu saja tidak ya, ini install ini salah gitu ya. Kemudian lanjut di membuat jadwal meeting, install itu juga bukan di sini. Install aplikasi, membuat jadwal, sharing link Zoom, start meeting untuk memulai. Nah, ini jawabannya yang C tentunya karena ini membuat link dan start. Kurang apa namanya? Ini kurang detail. Terus ini
masih ada yang kurang, belum meng-share untuk linknya. Jadi yang tepat yang C. Kita lanjut. Nah, seorang konselor memberikan layanan konseling kelompok nih ya. Ini adalah konseling kelompok kepada konseli yang memiliki gambaran diri negatif. Nah, dia negatif body ya. Negatif body image. Nah, karena selalu mendapatkan body shaming gitu kan, secara langsung maupun di media sosial. Pendekatan dan teknik konseling yang sesuai untuk membantu konseli adalah di sini nyatakan pendekatannya apa, kemudian nanti menggunakan teknik apa. Dan ini adalah layanannya sifatnya konseling kelompok. Nah, otomatis di sini kita akan menggunakan yang namanya pendekatan kognitif behavior therapy dengan teknik talk record. Nah, ini yang B. Bukan di pendekatan perilaku dengan teknik modeling. Karena ini tadi masalahnya, konteksnya. Jadi lagi-lagi ketika kita menentukan akan menggunakan pendekatan apa, kita kembali ke konteks permasalahannya apa. Tuh, jadi jangan keluar dari konteks. Nah, kemudian untuk yang psikoanalisis itu lebih kepada ini kan tekniknya asosiasi bebas gitu kan. Sementara kurang cocok juga kalau psikoanalisis. Dia larinya lebih ke ini sih. Masalah-masalah apa ya, semacam ego, super ego gitu yang berkaitan dari 3 karakteristik tersebut gitu ya. Oke, kemudian pendekatan humanistik dengan teknik penerimaan positif. Terus ini juga enggak humanistik, itu lebih ke ya ini sih kayak memanusiakan manusia, misalnya kalau dari kata human aja gitu ya. Kemudian untuk pendekatan realitasnya itu tekniknya WDEP. Diingat lagi WDEP itu adalah want, sebuah keinginan, D, direction atau doing, sebuah hal-hal yang apa yang akan dilakukan. Kemudian E, evaluation, lebih ke ya mengevaluasi gitu. Kemudian yang P ini planning, perencanaannya bagaimana, sehingga juga bukan. Oke, semoga ini sudah ya, fix, jelas, kita lanjut. Nah, berikut 5 hasil tertinggi data mentah dari asesmen kebutuhan peserta didik. Beribadah sesuai dengan keyakinan 85%, mengeksplor pilihan karir 83%, komunikasi efektif dalam pergaulan 90%, peningkatan motivasi belajar 85%, mengenali informasi dunia kerja 85%. Nah, berdasarkan data mentah tersebut, perkembangan yang menjadi prioritas, berarti yang prioritas kebutuhan dari sekian ini, itu yang mana? Nah, sama ini sekalian saya berikan tips, kalau nanti ada soal yang semacam ini, untuk membaca soal langsung ke sini aja ya, Bapak Ibu, jadi langsung kita fokus di sini. Berdasarkan data mentah tersebut, perkembangan yang menjadi, karena keywordnya di sini, menjadi prioritas kebutuhan. Oke, kita lihat apa yang menjadi kebutuhan. Kita cek prosentase. Dari sekian ini, prosentase yang paling tinggi adalah ini. Komunikasi efektif dalam pergaulan. Artinya, pasti ini apa? Sama dengan apa gitu ya. Kalau di bidang apakah perkembangan sosio-emosional, apakah perkembangan sosial, perkembangan belajar, pribadi, atau karir. Kalau karir berkaitan dengan perguruan tinggi. Kalau pribadi, masalah-masalah yang berkaitan tentang apa? Pribadi. Ya, tentang permasalahan si konseli yang lebih sifatnya privacy ya, pribadi gitu kan. Kemudian kalau belajar bisa dengan kayak kesulitan-kesulitan belajar misalnya gitu. Nah, sehingga ini yang cocok ya, perkembangan secara sosial. Karena pergaulan itu berkaitan erat dengan interaksi sosial. Oke, kita lanjut. Nah, 2 kakak beradik yaitu Adi dan Ali sama-sama menempuh pendidikan berasrama. Adi merasa senang karena dapat berlatih mandiri, tetapi Ali merasa bahwa orang tuanya sudah tidak menyayanginya karena harus sekolah berasrama. Berdasarkan deskripsi Adi dan Ali, maka ditemukan problematika pada Ali berkaitan dengan, nah kita cek kembali ke soal. Adi merasa senang, berarti tidak bermasalah. Nah, ini. Tetapi Ali merasa bahwa orang tuanya sudah tidak menyayanginya. Ini ya, kata kuncinya adalah orang tuanya sudah tidak menyayanginya lagi. Nah, apakah ini A, munculnya pikiran yang tidak rasional, ataukah B, perlunya cinta dan kasih sayang, ataukah C,
arogansi dan keinginan dihormati. D. Sikap menerima dan cara berpikir. E. Adanya kemarahan dan harapan. Jelas di sini kata sudah tidak menyayanginya lagi ini adalah sebuah persepsi atau anggapan yang dari pikirannya Ali. Jadi ada pikiran yang tidak rasional atau irrational belief. Berarti ini kan masuk di REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Oke, kita lanjut. Nah, hasil survei PISA 2018 dalam kategori kinerja sains menempatkan 600.000 anak Indonesia berada di peringkat 9 dari bawah 71, yakni dengan rata-rata skor 396. Berbekal data tersebut, guru BK berinisiatif untuk mengedukasi siswa melalui layanan tidak langsung. Nah, ini kata kuncinya adalah layanan, ini ya, layanan tidak langsung. Langsung kita cari aja layanan tidak langsung yang mana. Menyiapkan bimbingan lintas kelas dalam bentuk penyuluhan dan motivasi siswa. Kalau ini pasti adalah layanan, ini layanan langsung, gitu kan. Kemudian mempersiapkan kegiatan bimbingan kelompok dalam bentuk pelatihan motivasi, ini kegiatan langsung. Nah, ini merancang poster digital. Poster digital bekerja sama dengan laboratorium sains. Nah, ini yang tidak langsung, TL gitu ya singkatannya. Terus ini melakukan pendekatan berkolaborasi dengan staff. Ini ada kolaborasi sama staff. Berarti ini juga langsung. Terus membuka hotline konseling untuk mengantisipasi masalah. Ini juga secara langsung. Kalau ini benar-benar poster, dia nggak bisa bicara, nggak bisa menjelaskan, ya hanya berupa sebuah tulisan saja yang setiap siswa bisa baca nih maknanya apa gitu kan. Ini kita pilih yang C. Oke, kita lanjut. Seorang konseli yang mengalami obesitas datang kepada konselor untuk mendapatkan layanan konseling. Konseli menyampaikan bahwa ia tidak bisa berhenti makan. Nah, ini ya, ada kata kunci tidak bisa berhenti makan pada jam berapapun. Takaran makanannya juga cenderung banyak dan apa saja dikonsumsikan itu menurut perspektif dari ini behavioral. Behavioral itu apa? Perilaku. Jadi munculnya masalah tersebut karena A. Perilaku makan berlebihan, B. Pikiran konseli kurang tepat, C. Konseli merasa stres, D. Pikiran konseli sedang tertekan, E. Konseli butuh pelampiasan. Kata kuncinya ini aja di behavioral ada ini tadi. Dia bilang nggak bisa nih berhenti makan. Berarti ini masuk kategori perilaku makan secara berlebihan. Itu. Nah, ini soalnya kemarin keluarnya sama persis seperti ini. Oke, kita lanjut. Maraknya demonstrasi yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat yang terjadi di pusat kota dan daerah diikuti pula oleh kelompok siswa. Keterlibatan siswa dalam demonstrasi, ya udah langsung ini keyword. Demonstrasi jika dianalisis berdasarkan teori ekologi lingkungan, perkembangan berada di tingkat apakah makrosistem, ekosistem, mikrosistem, mesosistem, atau kronosistem. Nah, ini dari kata demonstrasi kita bisa pilih yang ekosistem. Lalu penjelasannya bagaimana gitu ya. Nah, akan saya jelaskan di sini. Ini keluar teman-teman karena di kisi-kisi saya baca tertulis teori ekologi Brouwen-Benner. Nah, ini saya berikan sekalian selain contoh gitu ya. Selain contoh tentang demonstrasi, ada beberapa contoh soal yang akan saya sampaikan. Silakan diperhatikan ya, teman-teman. Nah, ini merupakan gambaran. Jadi ada semacam, kalau digambarkan teori ekologinya itu ada lapisan-lapisan semacam ini. Jadi mulai dari lapisan mikrosistem, lapisan yang paling dalam. Ini berkaitan dengan keluarga, sekolah, teman sebaya, tetangga-tetangga di daerah lingkungan rumah, gitu kan, kesehatan, gitu. Nah, kemudian menuju ke meso, ini mesosistemnya. Tuh, kemudian ada ekosistem. Kemudian ada makrosistem, lebih kepada ini sikap ideologi gitu kan. Kemudian
sampai pada akhirnya kronosistem lapisan yang paling luar. Tapi mungkin ketika membaca semacam ini agak sulit untuk dipahami gitu kan. Nah, ini akan saya berikan contoh langsung saja. Semoga nanti dengan contoh itu akan jauh lebih paham. Nah, contoh yang pertama berkaitan dengan mikrosistem, yaitu kondisi yang melatar belakangi peserta hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti pergaulan dengan orang tua, teman sebaya, guru, dan lingkungan tempat kerja. Jadi nanti kalau dicontoh soal semacam ini soalnya. Di rumah, orang tua yang otoriter kepada anaknya membuat anak merasa tertekan. Lalu sikap guru BK dalam memberikan layanan yang akan berpengaruh terhadap perilaku peserta didik di sekolah. Nah, ini nanti kita jawab mikro. Atau ketika ada soal yang membahas tentang masih sering dijumpai bahwa guru BK, nah ini, bahwa guru BK itu adalah polisi sekolah gitu ya. Karena tugas-tugas guru BK lebih kepada memberikan sanksi, memberikan poin saat peserta didik melanggar peraturan sekolah. Nah, bahkan sampai pada menghukum. Nah, hal ini mengakibatkan peserta didik tidak suka, gitu kan? Tidak suka pada layanan BK, bahkan membenci. Sampai pada tahap membenci guru BK-nya dan peserta didik ikut tawuran karena merasa senasib sepenanggungan dengan teman sebayanya. Nah, ini masuk kategori mikrosistem. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Oke, kita lanjut. Nah, mesosistem, nanti kalau ada soal semacam ini, peserta didik yang terlibat aksi tawuran meskipun sekolah dan orang tua melarang, tapi peserta didik tetap melakukannya karena terpengaruh oleh kelompok geng peserta didik yang bersangkutan di masyarakat. Berarti ini nanti kita jawab yang ini mesosistem. Karena berkaitan antar variasi tingkat sistem yang melibatkan siapa? Ya peserta didik di dalamnya. Nah, ini keterkaitan antara lingkungan rumah dengan lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ada lingkungan rumahnya, kemudian lingkungan rumah ini dengan masyarakatnya juga. Itu nanti meso. Kemudian bagaimana dengan soal ketika munculnya semacam ini? Fenomena akhir-akhir maraknya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ke gedung DPR tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga sampai pada daerah-daerah. Nah, perilaku free sex yang dilakukan oleh remaja karena faktor teknologi informasi seperti smartphone, media massa yang tidak bisa dimanfaatkan baik. Ini nanti kita jawab yang ekosistem seperti yang contoh tadi di soal. Nah, ini pengaruhnya memang institusi lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, semakin lapisan tadi keluar itu akan lebih sangat kompleks lagi nantinya. Kita lanjut. Nah, ketika soalnya yang muncul adalah semacam ini, peserta didik Indonesia itu berbeda dengan peserta didik di Malaysia. Ini nanti masuk kategori makrosistem, pengaruh lingkungan yang lebih lebih luas daripada mikro, makro, dan juga ekosistem yang berkaitan erat dengan pengaruh kebudayaan, agama, pendidikan, politik, dan pengaruh keadaan sosial ekonomi terhadap perkembangan individu. Kemudian ada kronosistem, nanti kalau dicontohkan dalam soal ini lebih ke arah ini mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokulturalnya gitu ya. Nah, oke, ini contoh-contohnya semacam ini teman-teman, kronosistem dan teman-teman yang lainnya tadi. Nah, ini jawabannya kalau misalnya di soal yang ini tadi sudah saya berikan contoh misal-misal gitu ya. Nah, ini semoga nanti sudah jelas gitu ya. Mungkin kalau yang belum bisa nge-DM di IG aku atau mungkin juga langsung di kolom chat komentar. Nah, oke, jadi memang hanya singkat tapi insya Allah ketika itu dipahami terlebih dahulu secara konsepnya tadi akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu bisa nanti mengerjakan soal-soal di UP. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Semoga dimudahkan ujiannya, dilancarkan, sukses, langsung auto lolos. Oke teman-teman, bagi yang belum follow, yuk segera follow TikTok aku belajar UPPPG dan juga IG Siska_Makbuloh. Di sini nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling tentunya ya, materi-materi, penjelasan tentang teknik, pendekatan dan teman-temannya di soal-soal bimbingan dan konseling.
Nah, oke, juga bisa nge-DM aku dan juga bisa nih teman-teman yang ingin mengikuti kelas aku, silakan bisa segera menghubungi, biar apa ya, lebih detail lagi, jelas lagi karena masih ada beberapa kisi-kisi yang belum aku sampaikan di sini. Misal ya, yang kita bahas tentang reflection of feeling, reflection of thinking, terus pendekatan-pendekatan yang lainnya juga dan juga dengan teknik yang lainnya bisa secara lengkap, detail, langsung komunikasi melalui Google Meet. Nanti kita akan bedah soal-soal tersebut sampai kalian sampai teman-teman akhirnya paham tentang konsep di bimbingan dan konseling tentunya. Oke, thank you very much for your attention and don't forget for like, comment, share, and subscribe. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.